Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 Epidemiologi Gizi akan menjelaskan tentang determinan masalah gizi. Anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari Anzela Helveni Parta, Vicky Marcella Aulia, Talika Amara, dan Nanda Aulia Lesmana. Mohon disimak ya teman-teman untuk penjelasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, determinan berarti faktor yang menentukan. Dapat disimpulkan bahwa determinan masalah gizi adalah faktor-faktor yang menentukan masalah gizi yang terjadi. Faktor penyebab masalah gizi dibagi menjadi dua, yaitu faktor langsung dan faktor tak langsung. Faktor langsung yaitu kurangnya asupan makanan dan penyakit infeksi, sedangkan faktor tak langsung adalah penjamu atau host, penyebab atau agen, dan lingkungan. Faktor langsung yang pertama yaitu kurangnya asupan makanan. Kurangnya asupan makanan dapat disebabkan karena ketidaktersediaannya pangan sehingga tidak ada makanan yang dikonsumsi. Di negara berkembang secara ekonomi dan ketersediaan makanan tinggi, biasanya masalah gizi akan menurun, sedangkan masalah kesehatan kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi cenderung meningkat. Peningkatan tersebut sangat berhubungan erat dengan kegemukan atau obesitas. Yang kedua yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi disebabkan oleh kurangnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan keadaan lingkungan yang tidak sehat. Seorang yang asupan makanannya kurang akan mengakibatkan kerendahnya daya tahan tubuh, sehingga dapat memudahkan untuk terserang penyakit. Faktor tidak langsung. Yang pertama adalah penjamu atau host. Penjamu adalah faktor yang terdapat pada diri manusia seperti 1. Genetik, 2. Usia, 3. Jenis kelamin, 4. Etnik, 5. Fisiologi, 6. Imunologi. Faktor psikis, biologis, bakteri, jamur, ketidakberadaannya menimbulkan masalah, contohnya zat gizi, kimia, atau hormon. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan fisik seperti cuaca, iklim, tanah, dan air. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesuburan tanaman yang merupakan sumber makanan. Yang kedua adalah lingkungan biologis, seperti kepadatan penduduk. Yang ketiga, lingkungan sosial ekonomi seperti pekerjaan, tingkat urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan bencana alam. Masalah-masalah gizi. Yang pertama adalah gizi buruk, yaitu sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Gizi buruk juga dapat berarti gizi kurang, yaitu tidak cukup mendapatkan nutrisi. Ini berarti seseorang tidak mencukupi asupan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan. Efek dari kekurangan asupan ini adalah gizi kurus dan berat badan kurang. Lalu yang kedua ada gizi lebih, yaitu mendapatkan nutrisi tertentu yang berlebihan. Konsumsi protein, lemak, atau karbohidrat yang berlebihan juga berimbuh kepada malnutrisi. Pada kondisi ini yang terjadi adalah berat badan berlebih atau obesitas. Gizi buruk bisa mengakibatkan masalah kesehatan yang serius, mulai dari stunting, diabetes, hingga penyakit jantung. Yang kedua adalah anemia. Anemia merupakan kondisi saat tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Masalah kesehatan ini paling banyak ditemukan pada ibu hamil dan remaja dengan gejala berupa rasa lelah, lemah, pucat, detak jantung tidak beraturan, dan sakit kepala. Untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil, dianjurkan untuk mengonsumsi paling sedikit 90 pil zat besi selama kehamilannya. Zat besi yang dimaksud adalah semua konsumsi zat besi selama masa kehamilannya, termasuk makanan yang mengandung banyak zat besi,
maupun multivitamin yang mengandung zat besi. Selanjutnya adalah stunting. Stunting merupakan kondisi malnutrisi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Gejala-gejala stunting diantaranya, yang pertama, postur anak lebih pendek dari anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Dan yang terakhir, pertumbuhan tulang tertunda. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak, mengurangi produktivitas seseorang di usia muda, dan meningkatkan risiko pengembangan penyakit tidak menular di usia lanjut. Stunting juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Waktu terbaik untuk mencegah stunting adalah mulai dari awal kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan anak. Oleh karena itu, kebutuhan gizi ibu hamil harus terpenuhi untuk mengoptimalkan perkembangan janin. Selain itu, pemberian ASI eksklusif dan gizi seimbang pada balita perlu menjadi perhatian khusus agar anak tidak tumbuh pendek atau stunting. Jadi, kesimpulannya adalah penyebab gizi yang paling mendasar adalah ketidakseimbangan energi dan kalori yang dikonsumsi dengan jumlah yang dikeluarkan, baik pada kelompok anak-anak, remaja, maupun dewasa. Prevalensi gizi lebih ini terus meningkat hampir 1% setiap tahun. Bila sejak kecil anak sudah terkena obesitas ataupun gizi buruk, maka mereka akan lebih rentan terkena penyakit menular ataupun tidak menular saat dewasa. Cara mengakhiri masalah gizi adalah dengan penanggulangan secara jangka panjang dan akan sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk bekerja sama untuk mewujudkan perkembangan pendidikan dan ekonomi, perbaikan gizi, kedamaian, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta perbaikan sanitasi. Apabila diaplikasikan dengan benar, maka harapannya adalah dapat mengurangi masalah gizi dan penyakit infeksi, serta akan meningkatkan usia harapan hidup. Selain itu, diperlukan juga kesadaran dari setiap individu untuk menjaga pola makan dan menjalankan kebiasaan hidup sehat demi menjaga kesehatan tubuhnya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.